Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu membuat pajangan angsa. Ini seperti ini. Ini juga bisa dibuat untuk gantungan kuncinya ya teman-teman. Ini saya memakai ukuran yang ukuran maniknya itu 8 mm, jadi jadinya agak besar seperti ini teman-teman. Jadi kalau besarnya seperti ini nih, pantasnya tuh untuk pajangan ya. Kalau untuk gantungan kunci itu terlalu besar sih ya. Sebelum kita mulai tutorialnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video tutorial saya yang sudah tayang ya teman-teman. Kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah komentar, yaitu ada Kak Sarana, ada Kak Maud, dan Kak Sufiati. Terima kasih atas komennya. Oh ya, untuk Kak Sufiati, semoga kedepannya nanti akan lebih baik lagi ya Kak ya, untuk volumenya ya. Dan untuk Kak Mau, terima kasih Kak sudah di download videonya. Semoga sudah mulai belajar dan jika sudah jadi, boleh dong Kak di share di kolom komentar foto produknya. Dan untuk Kak Zarana, salam kenal ya Kak. Ngomong-ngomong teman-teman nih, berasal dari mana aja ya? Boleh dong teman-teman tulis di kolom komentar ya. Penasaran juga nih teman-teman, tinggal di mana ya ngomong-ngomong ya. Baik teman-teman, langsung kita mulai saja ya tutorialnya. Untuk membuat pajangan manik berbentuk angsa ini, saya buat videonya itu 2 part ya teman-teman. Jadi ada part 1, ada part 2. Untuk part satunya yaitu membuat bagian badan angsa. Jadi untuk yang part 1 ini saya siapkan bahannya, jadi yang hanya untuk badan dulu ya teman-teman. Jadi nanti untuk yang bahan-bahan yang di part 2 nya nanti terpisah ya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat badan angsa kenur ini, saya memakai yang ukuran 0,7 mm sepanjang 220 cm, kemudian gunting dan manik kapur baby ini yang ukuran 8 mm sebanyak 99 butir. Nah, sebelum kita mulai saya jelaskan dulu ya teman-teman. Untuk membuat badan angsa ini kita mulai mulai di bawah ini. Nah, yang ini jadi untuk membuat badan angsa ini kita memerlukan 5 tahapan. Tahap yang pertama ini adalah membuat bagian yang dasarnya ini, paling bawahnya. Ini memakai rumus jalan 4. Kemudian di atasnya ini ya
memakai rumus, yaitu tahap keduanya memakai rumus jalan 5. Kemudian di atasnya lagi yang bagian samping badannya ini, dan ini memakai rumus jalan 6, yaitu tahap ketiganya. Untuk tahap keempat, yaitu bagian atas, bagian atas ini memakai rumus jalan 5. Ini tahap keempat ya. Nah, dan untuk tahap kelimanya adalah tahap penutupnya, jadi menutup bagian badan atas ini menggunakan rumus jalan 4. Jadi dalam membuat bagian badan angsa ini kita menggunakan kombinasi rumus jalan 4, 5, dan 6 ya teman-teman. Baik, langsung kita mulai saja tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ini sudah saya potong ya teman-teman kenurnya. Untuk mempersingkat waktu, ini sepanjang 220 cm. Kita pertemukan dulu bagian ujungnya. Setelah sama ya bagian ujung kenurnya. Untuk tahap yang pertama, ini ada 5 langkah. 5 langkah di tahap pertama ini kita menggunakan rumus jalan 4 ya teman-teman. Jalan 4 itu adalah di setiap lingkarannya itu terdapat masing-masing itu setiap lingkarannya itu 4 butir gitu teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama di tahap yang pertama, masukkan 3 butir manik di kenur bagian kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri. Seperti ini. Langkah kedua, masukkan 2 butir manik di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri. Nah, seperti ini. Langkah ketiga sama dengan langkah kedua, masukkan 2 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur sebelah kiri. Langkah keempat sama dengan langkah kedua dan 3, masukkan 2 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri. Nah, langkah kelimanya ini jadinya seperti ini teman-teman ya. Kenur yang di bagian bawah ini yang menghadap ke bawah ini, selip dulu ke manik yang ada di samping kirinya. Nah, yaitu di sini ya teman-teman. Ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sudah mulai membentuk lingkaran ya. Untuk langkah kelimanya, yaitu langkah terakhir di tahap yang pertama, masukkan 1 butir di kenur sebelah kanan dan 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri.
seperti ini teman-teman. Nah, ini tahap yang pertama sudah selesai. Sekarang kita memasuki tahap yang kedua. Tahap kedua ini ada 10 langkah, dan di tahap yang kedua ini kita menggunakan rumus jalan 5 ya teman-teman. Jadi jika yang tahap yang pertama ini kan menggunakan rumus jalan 4. Jadi ini setiap lingkaran ini berisi 4 butir gitu. Nah, untuk yang di tahap yang kedua ini menggunakan rumus jalan 5. Jadi di setiap lingkaran nanti itu berisi 5 butir. Jadi misalnya seperti ini kan berarti yang sudah ada di dalam kenur ini 1, berarti kita harus menambah 4 ya teman-teman, karena kan jalan 5 ya. Jadi karena setiap lingkaran itu ada 5 butir, jadi kita tinggal menambahkan 4 butir lagi. Jadi di tahap yang kedua, untuk langkah yang pertama, masukkan 3 butir di kenur sebelah kanan. Satu butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi isinya itu 5 ya. Jadi untuk langkah yang kedua, selip dulu ke manik yang ada di sebelah kirinya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Jadi nanti di tahap yang kedua yaitu mengelilingi lingkaran ini dengan menggunakan rumus jalan 5 ya. Nah ini kan sudah ada yang ada di kenur itu kan sudah ada 2, jadi kita tinggal menambahkan 3 ya. 3 itu berarti dibagi 2 butir di kenur sebelah kanan dan 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di sebelah kiri. Nah ini untuk langkah keduanya ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di langkah ke-9. Sekarang kita memasuki langkah ke-10. Selip dulu ke 2 butir manik yang ada di samping kirinya. Nah ini untuk langkah ke-10 berarti kan ini sudah ada 3 butir ya teman-teman. Ini 1, 2, 3.
Nah, karena ini jalan 5, berarti ini kita tinggal menambahkan 2 butir manik. Itu untuk langkah ke-10, masukkan 1 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri. Nah, ini teman-teman, untuk tahap yang kedua, yaitu tahap yang menggunakan rumus jalan 5, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita memasuki tahap yang ketiga. Di tahap yang ketiga ini kita menggunakan rumus jalan 6 ya teman-teman. Nah, yang ini, yang bagian samping badan angsanya, yang ini yang menggunakan rumus jalan 6, yaitu tiap-tiap lingkaran ini berisi 6 butir. Nah, sebelum kita memasuki tahap yang ketiga, ini kenur yang menghadap ke bawah ini selip dulu ya teman-teman ke 1 butir manik yang ada di samping kirinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga, langkah yang pertama, ini di tahap ketiga ini ada 10 langkah ya teman-teman. Langkah yang pertama, karena ini sekarang kita menggunakan rumus jalan 6, ini sudah ada 2, berarti kita tinggal menambahkan 4 butir. 4 butir ini kita bagi 3 butir di kenur sebelah kanan, dan 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri. Kenur yang ada di sebelah kiri selip ke 2 butir manik yang ada di samping kirinya. Itu yang ini teman-teman ya, 2 ya, 2 butir selipnya. Nah, jadinya seperti ini. Langkah yang kedua, ini karena ini menggunakan rumus jalan 6 dan ini sudah ada 3, 1, 2, 3, berarti kita tinggal menambahkan 3 lagi. 3 lagi itu dibagi kenur yang sebelah kanan 2, yang sebelah kiri 1. Karena kalau yang untuk menyilang itu pasti 1 ya teman-teman. Biasanya ya. Nah, jadinya seperti ini. Langkah kedua, untuk langkah ketiganya selip dulu kenur yang menghadap ke bawah ini ke 2 butir manik yang ada di samping kirinya. Nah, ini itu yang ini dan ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah yang ketiga itu sama dengan langkah yang kedua ya teman-teman. Masukkan 2 butir di kenur sebelah kanan, 2 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri. Nah, langkah keempat, 5, 6, 7, 8, 9 itu sama ya teman-teman dengan langkah kedua dan 3. Jadi langkah kedua sampai langkah ke-9 itu sama ya teman-teman. Masukkan 2 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di sebelah kiri. Kemudian selip kedua butir manik yang ada di samping kirinya. Seperti itu terus sampai ke langkah ke-9 ya teman-teman.
Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di langkah ke-9. Ini langkah ke-9-nya. Sekarang kita memasuki langkah ke-10. Selip dulu ke 3 butir manik yang ada di samping kirinya. Nah, jadi yang ini ya teman-teman, yang diselip 1, 2, 3. Kemudian untuk langkah ke-10-nya ini tinggal tambahkan, ini kan berarti sudah ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal kurang 2 ya. Tambahkan 1 butir di kenur sebelah kanan dan 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri. Nah, teman-teman, sudah selesai di tahap yang ketiganya. Jadi seperti ini ya. Sekarang kita memasuki tahap yang keempat. Nah, di tahap yang keempat ini kita menggunakan rumus jalan 5, yaitu di setiap lingkarannya berarti seperti yang tahap yang kedua ini ya. Jadi setiap lingkaran nanti ini menggunakan terdiri dari 5 butir. Nah, jadi nanti yang ada di atasnya karena kan sudah melebar ya teman-teman, kita membutuhkan untuk supaya dia seperti membuat seperti bulat gitu ya, menutup. Jadi rumus yang kita gunakan adalah rumus jalan 5. Kalau yang jalan 6 ini kan dia melebarkan ya gitu. Nah, tahap yang keempat ini sama dengan tahap yang ketiga, yaitu ada 10 langkah. Bedanya hanya menggunakan rumus jalan 5 ya. Sebelum memasuki tahap yang keempat, ini selip dulu kenur yang bagian kiri ini ke 1 butir manik yang ada di samping kirinya. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah yang pertama, karena ini yang ada di dalam kenur ini sudah ada 2 butir ya teman-teman, jadi karena ini jalan 5, jadi kita tinggal menambahkan 3 butir lagi. 3 butir lagi itu berarti yang pastinya kita taruh 2 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, dan silang di kenur yang sebelah kiri. Nah, seperti ini. Jadi 5 ya teman-teman isinya. Kemudian untuk langkah yang kedua, ini kenur yang bagian menghadap ke bawah ini selip ke 2 butir manik yang ada di samping kirinya. Nah, kemudian langkah yang keduanya, karena ini sudah ada 3 butir, 1, 2, 3, berarti tinggal kurang 2 ya. 2 butir itu di langkah yang kedua berarti masukkan 1 butir di kenur sebelah kanan dan 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur sebelah kiri. Kenur yang menghadap ke bawah ini atau yang sebelah kiri ini selip ke 2 butir manik yang ada di samping kirinya. Nah, jadi seperti ini. Langkah ketiga sama dengan langkah yang kedua, yaitu masukkan 1 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di sebelah kiri. Nah, seperti itu terus ya teman-teman, sampai mengelilingi lingkaran ini sampai hampir ke ujung, yaitu sampai di langkah ke-9 ya teman-teman. Jadi langkah ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu sama ya teman-teman. Masukkan 1 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur yang sebelah kiri.
Nah, sekarang kita sudah memasuki langkah ke-9 ya teman-teman. Masukkan 1 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri, silang di kenur di 1 butir yang sebelah kiri. Nah, ini kita sudah memasuki langkah yang ke-10. Kenur yang bagian bawah ini selip ke 3 butir manik yang ada di samping kirinya, yaitu 1, 2, 3. Nah, untuk langkah ke-10-nya masukkan 1 butir manik di kenur sebelah kiri, silang di silang. Nah, ini teman-teman, tahap yang keempatnya sudah selesai ya. Sekarang kita sudah memasuki tahap yang ke-5. Tahap yang ke-5 ini menutup bagian atas badan angsanya. Nah, ini seperti ini teman-teman, karena ini bulat jadi kita buat agak lonjong gitu loh teman-teman. Nah, seperti ini, jadi enggak bulat ya, jadi agak-agak oval gitu ya bentuk badannya ya. Jadi ini teman-teman, tahap yang keempatnya kan posisinya seperti ini ya. Tahap yang nah tahap ke-5-nya ya teman-teman, ini kan posisinya seperti ini ya. Kenur yang ada di sebelah kanan atau yang menghadap ke bawah ini selip ke 1 butir manik yang ada di depannya, yaitu yang ini nih. Nah, yang ini nih, yang manik yang ini nih, yang ada di pas sebelahnya. Ini diselip. Nah, seperti ini. Langkah yang pertama di tahap yang ke-5 ini, masukkan 1 butir manik di kenur bagian mana saja, silang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini karena ini tuh kita bertujuan untuk mengikat gitu, supaya dia membentuk oval gitu ya. Kenur yang ada di bagian kanan dan kiri ini masing-masing tuh selip ke 1 butir manik yang ada di depannya, yaitu yang ini. Nah, untuk yang bagian kirinya juga sama, yang manik di depannya yaitu yang ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman posisinya. Seperti ini ya. Langkah keduanya, jadi yang di langkah kedua ini menggunakan rumus jalan 4, sedangkan langkah yang pertama ini menggunakan rumus jalan 3 nih teman-teman. Nah, langkah kedua ini masukkan 1 butir manik di kenur bagian mana saja, silang. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini langkah keduanya menggunakan rumus jalan 4. Kemudian sama seperti yang langkah kedua, masing-masing kenur ini selip kenur bagian kanan selip ke manik yang ada di atasnya, dan yang sebelah kiri juga sama. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah ketiga itu sama dengan langkah yang kedua, yaitu masukkan 1 butir manik di kenur bagian mana saja, silang. Kemudian kenur bagian kanan dan kiri selip
masing-masing ke manik yang ada di bagian depannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini langkah keempatnya ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Langkah keempatnya juga sama, masukkan 1 butir manik di kenur bagian mana saja silang. Nah, nih teman-teman sudah selesai untuk membuat badannya ya. Sekarang tinggal kenur sisanya ini selip ke manik di sekelilingnya, ke bagian mana saja, kemudian pertemukan ujung kenurnya, kemudian ikat simpul sebanyak 2 kali, kemudian selip lagi sampai kenurnya tinggal sedikit, kemudian langsung dipotong saja kenurnya. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk badan angsanya sudah jadi. Untuk membuat leher, kepala, dan sayapnya ini kita nanti ketemu lagi di part 2 ya teman-teman. Sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.